السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan tentang at-tadbiyah, mengatur seluruh urusan makhluk sejagat raya alam semesta. Hanya Allah yang melakukannya. Wa hadzal qismu minat tauhid lam yu'arid fihi al-musyrikun. Tentang Allah satu-satunya yang mengatur jagat raya alam semesta ini, lam yu'arid fihi al-musyrikun, tidak ditentang, tidak dibantah oleh siapa? Oleh kaum musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya tidak membantah ini. Alladzina bu'itsa fihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin di mana di tempat itu Rasulullah diutus. Makkah. Berarti pertentangan antara beliau dengan Abu Jahal, Abu Lahab bukan di sini. Bukan di sini. Rasul mengatakan hanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Abu Jahal mengatakan tidak, Lata, Uzza, Hubal ikut menciptakan juga. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi, bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur. Bal kanu muqirrina bih, mereka mentakrir, menyatakan ini dengan ucapan mereka, dan Allah menirukan ucapan mereka. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, wala in sa'alta, fa'ilnya siapa? Anta, engkau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, ya Muhammad, seandainya engkau tanyakan kepada mereka siapa? Kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang hidup di Mekah, di tempat di mana Rasulullah diutus. 13 tahun lamanya beliau tinggal di situ sebagai nabi, sebagai rasul. Kalau dari bayi ya tentu 40 tambah 13 sekitar 53 tahun beliau tinggal di situ, di Makkah, bersama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Dan mereka sangat memuliakan Nabi, mereka sangat menghormati Nabi, mereka sangat cinta kepada Nabi, siqah kepada Nabi. Sebelum apa? Sebelum beliau jadi Nabi, sebelum beliau jadi Rasul.
sebelum beliau membawa ajaran. Taulah kita dari sini, para nabi dimusuhi, para rasul dibenci justru setelah jadi nabi, setelah jadi rasul. Ketika tidak berdakwah, ketika diam saja, hidup bersama mereka, mereka senang sekali. Karena akhlak yang luar biasa pada diri para nabi, para rasul. Fitrah manusia, mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang bejat, mau yang baik, ketika berhadapan dengan orang soleh, orang akhlaknya bagus, mereka akan senang, simpati. Walaupun mereka sendiri akhlaknya buruk, ya. Ketika Nabi itu membawa ajaran, mengajak mereka untuk taat kepada Allah dengan satu syariat, disinilah mulai dicaci maki, mulai dijelek-jelekkan, mulai ditolak. Antum masih ingat bagaimana asbabun nuzul dari surat Al-Lahab? Cacian, makian, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Ini cacian yang luar biasa kepada Nabi untuk pertama kali itu setelah beliau berterus terang di hadapan kafir Quraisy bahwa akulah Nabi, akulah Rasul, aku membawa ajaran. Mulailah cacian, makian, permusuhan, bahkan membunuh kalau Allah tidak menghalangi mereka. Wala in sa'altahum Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna, pasti mereka akan menjawab, khalaqahunnal azizul ali, yang menciptakan langit dan bumi adalah al-aziz al-alim. Lihat, bukan Lata, Uzza, Hubal, Manat, bukan. Walaupun selama ini yang mereka sembah-sembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, tetapi ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dijawab oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Aziz Al-Ali, yang maha perkasa, yang maha tahu. Siapa yang dimaksud? Tentu Allah. Dari sini kita tahu bahwa tauhid, sebagian tauhid asma wa sifat diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Apa ya? Al-Aziz, tauhid apa? Asma wa sifat. Al-Alim, tauhid apa? Asma wa sifat. Mereka tahu, mereka meyakini. Beda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka apakan? Mereka tolak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka tolak. Al-Aziz, Al-Alim, mereka terima. Ini mereka. Padahal sama-sama nama Allah, sama-sama sifat Allah. Ini mirip sebagian saudara kita. Allah yang satu-satunya yang menurunkan hujan, iya, itu ada di Al-Quran. Allah yang menciptakan Jibril, Mikail, dijawab, iya, itu ada dalam Al-Quran. Allah yang menciptakan surga dan neraka, iya, itu ada dalam Al-Quran. Allah bersemayam di arsy, tidak. Padahal sama-sama ada di Al-Quran. Aneh ya. Adakah perbedaan tentang Allah pencipta surga dan neraka dan Allah bersemayam di arsy? Tidak ada perbedaan, sama-sama ada di Al-Quran, sama-sama ayat. Kenapa yang ini diterima, ini ditolak? Aneh.
Ini mirip-mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, Allah itu Al-Aziz, ya mereka terima. Allah itu Al-Alim, ya mereka terima. Tapi Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, mereka tolak. Padahal sama-sama nama Allah, sama-sama sifat Allah. Ini dia. Maka sangat disayangkan sebagian saudara-saudara kita yang menolak Allah bersemayam di arsy, menolak Allah memiliki tangan dua, menolak Allah memiliki jari, menolak Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Padahal itu semua ada di Al-Quran, ada di Sunnah. Aneh, betul-betul aneh. Kenapa ini terjadi? Karena mereka terkena syubhat Mu'tazilah. Apa? Ayat, hadis, jika bertentangan dengan akal, maka ditolak. Minimal ditakwil. Menurut mereka tidak masuk akal. Kalau Tuhan kok punya tangan, tangannya dua, punya jari, naik turun ke langit dunia, kemudian naik lagi bersemayam di arsy. Akal mereka lebih thiqah dengan akalnya daripada dengan dalil. Padahal antum tahu siapa manusia bangsa mana yang lebih thiqah dengan akalnya daripada dengan dalil? Bangsa apa mereka? Bangsa kera dan babi. Bangsa kera dan babi, mereka lebih thiqah dengan akal daripada dengan dalil. Al-Yahud, Bani Israel. Jika ada ayat, jika ada sabda nabinya, Nabi Musa, Nabi Harun, kok bertentangan dengan akal mereka, tolak. Tidak segan-segan, tidak malu-malu, tidak takut-takut, menolak. Idhab anta wa rabbuk faqatila. Pergilah engkau saja bersama Tuhanmu, sana pergi berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Luar biasa. Kenapa kalimat ini keluar dari mulut mereka? Karena mereka lebih thiqah dengan ra'yunya daripada dengan dalil. Kalau dengan dalil, dengan ayat, dengan ucapan Nabi Musa bahwa kalian pasti akan menang. Jika kalian mau masuk ke Syam ini, Palestina, memerangi bangsa Jabbarin, kalian pasti menang. Apa ini? Apa ini? Ra'yu apa dalil? Dalil. Mana mungkin seorang nabi berbicara dengan ra'yunya melawan dalil? Ini dalil. Gaib kau, mau menang mau kalah kan gaib. Kok berani-beraninya Nabi Musa mengatakan kalian pasti akan menang? Tentu karena diberitahu oleh Allah bahwa kalian akan menang. Kalau sahabat dengar begini, sahabat Nabi dengar begini, semangat. Sami'na wa ata'na, mau menang. Tidak ada keraguan pada diri sahabat terhadap sabda Nabi, terhadap ucapan Nabi. Beda dengan bangsa kera dan babi ini. Sudah tahu itu ucapan Nabi Musa, keluar dari lisan Nabi Musa, masih ragu. Lebih thiqah dengan akalnya. Secara akal memang nggak masuk akal. Secara akal nggak masuk akal. Hari itu Al-Yahud berperang melawan bangsa Jabbarin, kok menang? Nggak masuk akal. Mereka lebih thiqah dengan akalnya. Begitu pula sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan tidak mungkin Allah berada di satu tempat yang bernama arsy. Tidak mungkin Allah bolak-balik turun ke langit dunia, ke arsy, ke langit dunia, ke arsy. Tidak mungkin Allah punya jari, tidak mungkin Allah punya wajah. Itu karena mengandalkan kesikohan mereka terhadap ra'yu. Jika mereka lebih sikoh dengan dalil, selesai. Sebagaimana para ulama, selesai. Udah nggak ada pembahasan.
Adakah pembahasan di tengah sahabat? Apakah Allah betul-betul bersemayam di arsy? Apakah Allah betul-betul punya tangan? Apakah Allah betul-betul punya wajah? Apakah Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Adakah pembahasan seperti ini di tengah para sahabat? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Enggak ada. Yang ketika Nabi mengatakan Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Adakah sahabat yang bertanya, ya Rasul, maksudnya apa? Enggak ada. Maksudnya apa ya Rasul? Membolak-balikkan dengan jarinya itu. Ya, ketika kita salat, kita sedang berhadapan dengan apa? Ketika kita salat, kita sedang berhadapan dengan apanya Allah? Wajah Allah. Maka haram bagi kita ketika salat ada sesuatu di mulut kita, kita harus meludah. Jangan meludah ke depan. Meludahlah ke bawah atau samping kiri. Atau dengan begini, kata Nabi, sambil beliau keluarkan pakai apa? Kain. Kalau kita sekarang tisu ya. Seperti ini. Jangan meludah ke depan. Karena di depan orang yang sholat ada apa? Ada wajah Allah. Sahabat nanya, maksudnya gimana ya Rasul? Enggak ada. Berarti kalau yang sholat banyak, wajah Allah banyak? Enggak ada yang nanya begitu. Ya. Kalau yang kan sholat kan ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat, ya kan? Tergantung posisi dia terhadap Ka'bah kan? Berarti wajah Allah gimana tuh? Ya, nggak ada yang nanya begitu. Nggak ada yang nanya. Nggak dibahas. Berbicara tentang Allah, tentang sifat Allah, cukup apa? Imani, ya, yakini. Jangan ada pertanyaan. Karena nggak akan paham. Dijawab juga nggak akan paham. Ya. Gimana kita bisa paham? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Padahal sepertiga malam di muka bumi ini sekali apa berkali-kali? Sepertiga malam di muka bumi ini dalam 24 jam sekali apa berkali-kali? Berkali-kali. Sekarang di kita kan tengah malam aja belum. Adakah belahan bumi sekarang ini sedang sepertiga malam? Adakah? Ada. Oh, berarti Allah turun. Nanti turun lagi. Ketika di sini sudah jam 3:30, nggak akan paham. Ya, maka nggak usah difahami. Imani saja, yakini saja bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita lebih siqah terhadap dalil daripada terhadap ra'yu. Itulah para sahabat, itulah para tabi'in, itulah para nabi, para rasul. Jauh lebih siqah terhadap dalil daripada terhadap ra'yu. Maka jika ada dalil kok sekilas bertentangan dengan ra'yu, maka kalahkan ra'yu, menangkan dalil. Itulah para nabi, itulah para rasul, itulah para sahabat. Beda dengan bangsa kera dan babi tadi. Jika ada dalil kok bertentangan dengan akal, akal yang dipakai. Nah, bangsa kera dan babi ini, Yahudi ini diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah. Terkena subhatnya kaum falasifah. Jadi dalil, ayat, hadis harus sesuai dengan akal. Tidak sesuai, tolak. Atau minimal ditakwil. Takwil yang batil. Fahum yukirruna bi anna Allah huwa alladhi yudabbirul amr. Mereka mentakrir, mereka meyakini, mereka berikrar, menyatakan
bahwa Allah lah satu-satunya yang mengatur seluruh urusan di langit, di bumi, di laut, dimanapun. Mereka akui ini. Abu Jahal, Abu Lahab akui ini. Wa huwa alladhi biyadihi malakutus samawati wal ard. Hanya di tangan Allah kerajaan langit dan bumi. Sampai di sini Abu Jahal, Abu Lahab mengakui. Walam yunkirhu ahadun ma'lumun min bani Adam. Tidak ada satupun orang Bani Adam ini yang mengingkari ini. Tidak ada. Beliau berani menjazmkan, memastikan tidak ada. Anak Adam yang mengingkari ini tidak ada. Falam yakul ahadun minal makhluqin inna lil alami khaliqaini mutasawiyain. Tidak ada satupun manusia yang mengatakan alam ini, dunia ini, penciptanya ada dua. Tidak ada. Pencipta jagat raya alam semesta ini ada dua Tuhan. Adakah manusia yang mengatakan seperti itu? Enggak ada. Bahkan orang-orang Nasoro yang akidahnya Trinitas ada tiga. Penciptanya siapa? Tetap Allah. Tuhan Anak, Ruhul Kudus bukan pencipta. Penciptanya hanya satu, Allah. Mereka tidak bisa mengingkari ini karena ini fitrah. Fitrah yang Allah berikan ke seluruh manusia. Dan tidak ada yang bisa menolak. Hatta Fir'aun. Dalam apa? Dalam hatinya. Kalau dalam lisannya, ya, nanti akan dibawakan oleh beliau. Dalam hatinya tidak sanggup. Hatta Fir'aun. Secara hati nurani tidak sanggup. Bagaimana? Komunis, ateis sama. Dalam mulutnya saja. Mereka sudah terlanjur barangkali ya, karena mereka sudah mengkampanyekan Tuhan tidak ada, pencipta tidak ada, jagat raya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, maka keluar dari mulutnya seperti itu. Bagaimana hatinya? Tidak. Mereka tidak sanggup mengingkari hatinya. Ya. Falam yajhad ahadun tauhidar rububiyah. Dengan demikian tidak ada seorang manusia pun yang membantah adanya tauhid rububiyah. Tidak ada. Satu manusia pun tidak ada. La ala sabili ta'til wa la ala sabili tashrik. Secara ta'til dan secara tasyrik. Ta'til itu apa? Menolak. Tidak ada pencipta. Allah bukan pencipta. Tuhan tidak ada. Tidak sanggup mereka. Kalau dengan apa? Kalau dengan nuraninya, hatinya. Kalau dengan mulutnya mungkin. Saya kira banyak kisah. Orang-orang yang anti Tuhan, orang-orang yang anti agama, satu ketika terpojok, dia memanggil-manggil Tuhan. Saya kira banyak kisah seperti itu. Ya. Bahkan yang terkenal Einstein kan mengatakan seperti itu kan. Hanya sebagian kaum muslimin bodoh menanggapi ini. Berarti Einstein bertauhid? Tidak, jauh. Ya sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid kemudian masuk surga? Tidak. Baru rububiyah masih ada dua lagi. Yang dua ini yang tidak ada pada diri Abu Jahal, Abu Lahab. Wala ala sabili tasyrik. Secara tasyrik juga tidak ada. Oh, pencipta jagat raya ini Allah dan Jibril. Enggak ada yang begini. Pencipta jagat raya alam semesta ini Allah dan Adam. Tidak ada. Allah dan si A, Allah dan si B, tidak ada. Menolak Allah tidak ada. Secara ta'til, secara tasyrik juga tidak ada. Rububiyah, syirik rububiyah
Tidak ada. Ya. Yang ada nanti syirik uluhiyahnya itu banyak. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Illa ma hasala min Fir'aun. Nah, bagaimana Fir'aun? Nah, beliau mengatakan kecuali Fir'aun. Berarti Fir'aun menolak, tapi tetap hanya sanggup dengan mulutnya. Fir'aun menolak adanya Tuhan, Fir'aun menolak adanya pencipta, itu mulutnya. Fa innahu anqarahu ala sabil ta'til mukhabaratan. Enggak ada. Tuhan tidak ada. Tuhan ya aku ini. Itu mukhabaratan, membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, takjub terhadap dirinya. Fa innahu attalallaha min rububiyyatihi wa anqara wujudahu. Secara lisan Fir'aun menolak rububiyah Allah, bahkan wujud Allah tidak ada. Allah itu, Tuhan itu tidak ada, kata Fir'aun dalam mulutnya, dalam hatinya beda. Bagaimana yang diabadikan oleh Allah ucapan Fir'aun yang terdapat dalam An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang tertinggi, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ucapan Fir'aun di mana? Di mulutnya. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ini Al-Qasas ya, Al-Qasas 38. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu adanya ilah lain bagi kalian selain aku. Ini sekali lagi yang keluar dari mulut Fir'aun. Wa hadza muqabaratun minhu li'annahu ya'lamu anna ar-rabb ghairuhu. Ini dia membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, menutupi hatinya, karena sebetulnya dia tahu ada Tuhan lain selain dia, bahwa yang betul-betul Tuhan itu bukan dia. Dia tahu. Dari mana? Lihat, Allah membocorkan rahasia yang ada di hati Fir'aun. Allah bocorkan. Allah maha tahu. Ini An-Naml ya, 14. Wajahadu biha. Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya itu membantah. Biha hanya di sini mukjizat Nabi Musa, kebenaran Nabi Musa, ucapan Nabi Musa bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Allah lah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya Tuhan Rabbul Alamin. Ini dibantah oleh Fir'aun. Dengan apa? Dengan mulutnya. Wastaiqanatha anfusuhum. Sementara diri mereka, hati Fir'aun meyakininya. Istaiqana, yastaikinu, yakin. Fir'aun yakin dengan kebenaran Nabi Musa, mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Nabi Musa bahwa Allah begini. Fir'aun yakin. Di mana? Di hatinya. Adapun di mulutnya, jahadu biha, ditentang, dilawan, dibantah. Kafirkah? Kafir. Bukankah yang penting hatinya? Tidak ada penghalang. Kecuali ada penghalang menyelamatkan nyawanya, boleh. Ya, Lata itu Tuhan saya, ya Uzza itu Tuhan saya. Padahal dalam hatinya satu-satunya Tuhan adalah Allah. Kenapa dia ucapan itu? Karena dia terus dipukul, karena dia terus disiksa,
Dia mau dibunuh kalau tidak mengucapkan Lata Uzza. Siapa? Siapa? Ammar bin Yasir. Bolehkah? Boleh. Terhalang menyelamatkan nyawanya, jiwanya. Adapun Fir'aun tidak. Walaupun di hatinya Fir'aun percaya, yakin Allah lah Tuhan, tetap Fir'aun kekal di neraka. Kenapa? Karena tidak ada penghalang. Apa yang menghalangi dia untuk beriman kepada Nabi Musa? Nggak ada. Gengsinya, malunya, sombongnya nggak bisa itu. Adapun Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat itu menyelamatkan jiwanya. Berarti boleh pura-pura kafir, ya, dengan ucapannya. Berarti pura-pura sujud kepada patung, pura-pura sujud di depan patung Yesus, bolehkah? Boleh, kalau memang nyawa ancamannya, ya. Maka dhaif hadis tentang lalat, waktu itu pernah kita bahas, ya. Hadis tentang lalat, berkurban seekor lalat melewati satu perkampungan, ini tidak sahih. Secara sanad tidak sahih, secara matan bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang terpaksa melakukan ucapan kufur, perbuatan kufur, sementara hatinya teguh dengan keimanan, tentram dengan keimanan, maka Allah ampuni dia. Zulman wa uluwa, zalim jelas, kezaliman terbesar syirik. Uluwan, dia meninggikan dirinya, sombong. Wa qala ta'ala hikayatan an Musa wa huwa yunadhiruhu. Kemudian Allah mengkisahkan bagaimana Nabi Musa yang berdialog, tanya jawab dengan Fir'aun. Nabi Musa tanya jawab, dialog dengan Fir'aun. Salah satu ucapan yang keluar dari mulut Nabi Musa apa? Laqad alimta. Ini kata Nabi Musa, tidak asal-asalan. Nabi Musa tidak asal bicara, tapi betul-betul Nabi Musa tahu berdasarkan ilmu dari Allah. Apa kata Nabi Musa? Laqad alimta, sungguh engkau tahu, engkau pasti tahu, pasti yakin, wahai Fir'aun, ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Tidak ada yang menurunkan itu semua kecuali rabbus samawati wal ard, ya. Rupanya Nabi Musa tahu apa yang ada di hati Fir'aun. Dibongkar apa yang ada di hati Fir'aun. Lihat, laqad alimta, sungguh engkau sebetulnya tahu, wahai Fir'aun, bahwa yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit, Tuhan bumi. Siapa? Allah Rabbul Alamin, ya. Nah, kalimat seperti ini perlu. Ini mirip ucapan Amr bin As kepada Musailamah. Ketika Musailamah, ini dua-duanya masih kafir, ya. Amr bin As masih kafir, Musailamah jelas kafir, tidak pernah beriman, yang mengaku nabi itu, ya. Musailamah bertanya kepada Amr bin As, Muhammad terakhir dapat surat apa, dapat wahyu apa, ya. Nah, kebetulan Amr bin As membawakan surat Al-Fil, ya. Al-Fil artinya apa? Gajah. Ringkas, padat, menakjubkan. Amr bin As takjub, tapi belum masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa setiap kali ayat-ayat Al-Quran turun,
maka dimasyhurkan, disampaikan sampai ke telinga orang-orang kafir. Dan itu salah satu perintah Allah. Sampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir. Insya Allah mereka akan beriman dengan izin Allah. Ya. Kata Musailamah, aku juga dapat wahyu. Gitu. Aku juga dapat wahyu. Nggak mau kalah dia. Ya. Apa wahyu? Apa wahyuna? Kalau Rasul kan alfil, gajah. Isinya apa antum tahu ya kan? Luar biasa bunyinya, isinya, kalimatnya. Musailamah al-Kadzab, aku juga dapat wahyu. Ya, apa? Kelinci. Gitu. Ya pikir dia gajah, kelinci kan sama-sama hewan. Al-wabar. Ya wabar ya. Isinya kurang lebih kelinci. Tahukah engkau kelinci? Telinganya panjang, ya. Bulunya lebat, ya kayak gitulah. Ya. Jauh sekali dibanding dengan surat Al-Fil. Ya, jauh sekali, nggak ada isinya. Amr bin As mengatakan, aku yakin engkau tahu bahwa saya nggak percaya dengan ucapanmu, aku yakin engkau tahu. Berarti nekat gitu ya. Artinya engkau tahu, nggak usah membohongi diri sendiri. Nah, ini mirip-mirip dengan ucapan Nabi Musa, engkau tahu bahwa yang menciptakan, yang menurunkan itu semua adalah Allah Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal. Engkau tahu, kenapa mendustakan diri? Begitulah. Maka tidak kurang-kurang hujah itu yang Allah turunkan kepada Nabi, kepada Fir'aun, kepada Namrud, kepada Qarun, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, enggak kurang-kurang, sudah lengkap. Maka tidak ada ujian lagi nanti bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Qarun, tidak ada ujian, sudah selesai. Dan neraka. Beda dengan sebagian manusia yang belum kedatangan dalil, yang belum kedatangan dakwah, akan ada ujian lagi, dengan ujian yang hanya Allah saja yang tahu seperti apa ujiannya. Ya. Dan barangkali dia tahu tentang sholat, tahu tentang zakat, dan dia sudah amalkan, tahu tentang haramnya zina, haramnya judi, dan dia sudah tinggalkan. Tapi dia tidak tahu tentang haramnya musik, misalnya ya. Sampai mati dia masih beranggapan bahwa musik itu tidak haram. Maka dia terus mendengarkan musik. Akankah Allah mengazab orang ini? Dan belum sampai dakwah kepada dia, dia tidak menolak. Datang ustadz, datang kiai membawakan hadis haramnya musik, lalu dia tolak, enggak. Belum sampai dalil itu, belum sampai hujah itu, belum sampai dakwah tentang haramnya musik, maka sampai mati dia mendengarkan musik. Apakah Allah akan tulis dia sebagai orang yang berdosa karena mendengarkan musik atau menghalalkan musik dan akan disiksa? Al-jawab, tidak. Akan diuji lagi. Jadi ujian itu bukan hanya satu sifat. Ada kalanya kecil, ada kalanya lebih besar, sampai yang terbesar. Seperti manusia yang belum pernah mendengar Allah itu apa, Al-Quran itu apa, Muhammad itu siapa, Islam itu apa, belum pernah sampai ke telinga dia. Mungkinkah? Mungkin. Zaman ini, iya, tidak tertutup kemungkinan. Orang-orang yang ada di pelosok mana, di hutan belantara, suku-suku tertentu, mungkin kan? Tidak tertutup kemungkinan.
Apakah Allah langsung azab orang ini sebagai orang kafir yang tidak menyembah Allah, tidak masuk Islam? Al-jawab, tidak. Allah akan menguji lagi. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum, satu orang yang belum kedatangan dakwah, belum datang Rasul juru dakwah ke hadapan dia, belum sampai hujjah. Ya, nah, ini diperkuat dengan contoh orang yang berpesan kepada anak-anaknya untuk membakar mayatnya. Nanti kalau aku meninggal, bakarlah mayatku. Ada dalilnya itu. Di mana orang ini akhirnya masuk surga. Padahal dosa besar. Memerintahkan membakar mayat. Apalagi secara keyakinan bukan dosa besar lagi, kufur. Karena dia meyakini, karena dia beriktikad, beranggapan bahwa dengan badannya dibakar menjadi abu, bertebaran di lautan, maka Allah tidak akan apa? Tidak akan bisa membangkitkan aku lagi. Apa enggak kufur tuh? Jelas keyakinan kufur. Beranggapan, meyakini bahwa Allah tidak sanggup melakukan sesuatu, kufur. Adakah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah? Tidak ada. Tidak ada. Nah, akhirnya orang ini masuk surga. Kenapa? Karena diuji oleh Allah dan lulus. Ketika Allah bertanya, kenapa engkau lakukan itu semua? Kenapa engkau perintahkan anak-anakmu untuk membakar mayatmu? Dijawab, karena aku takut kepada engkau ya Allah, dosaku terlalu banyak. Lihat, jawaban inilah membikin Allah ridha. Lalu Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini contoh saja. Yang lain tentu banyak sekali. Mungkin seumur hidup belum pernah pakai jilbab. Mungkin seumur hidup melakukan kesalahan-kesalahan yang dia tidak tahu kalau itu salah, dan itu sangat mungkin. Ya, dengan syarat belum kedatangan hujjah. Fahuwa fi nafsihi mukirrun bi anna rabba huwa Allah azza wa jalla. Dalam dirinya Fir'aun meyakini bahwa satu-satunya Rabb adalah Allah. Itulah keyakinan Fir'aun di dalam hatinya. Wa ankara tauhid ar-rububiyyati ala sabil at-tasyrik al-majus. Beliau bahas orang Majusi. Agak aneh orang Majusi, seolah perkecualian. Kalau orang Majusi mengakui ada dua, tapi sebetulnya tidak. Ya, mari kita lihat. Apa kata orang Majusi? Inna lil alami khaliqaini. Alam ini penciptanya ada dua. Ini orang Majusi. Pencipta alam ini ada dua. Siapa dan siapa? Apa dan apa? Gelap dan terang. Terang dan gelap. Cahaya dan kegelapan. Itu pencipta. Ya. Wa ma'a dzalika lam yaj'alu hadzainil khaliqaini mutasawiyain. Tapi mereka, menurut mereka ini tidak sama persis. Berarti gelapnya 50%, cahayanya 50%, penciptakan separuh-separuh. Tidak. Tetap mereka mengatakan innan nura khairum minadz zulmah.
cahaya itu lebih baik dari kegelapan, walaupun dua-duanya pencipta. Li'annahu yakhluqul khair. Ya, karena cahaya itu menciptakan kebaikan, kegelapan itu menciptakan keburukan. Yang menciptakan kebaikan lebih baik dari yang menciptakan keburukan. Nah, tetap saja kan intinya satu secara rububiyah. Atau fa inna dzulmata adamun la yudi wan nuru wujudun yudi. Kegelapan itu tidak menerangi, berarti tidak ada. Adam pakai ain bukan pakai alif ya. Adapun cahaya itu ada, karena bersinar cahaya itu wujud. Ini lebih sempurna di dalam zatnya. Ini keyakinan orang Majusi. Wa yaquluna aidan bi farqin salis. Ada dua tadi, yang ketiga ya. Annan nur qadim ala istilahil falasifah. Cahaya ini qadim. Ini memang orang-orang filsafat seperti itu. Sesatnya luar biasa. Jauh dari wahyu, tanpa wahyu, berfikir. Kalau wahyu tidak memberitahu, mending, bahkan bagus ya. Wahyu tidak memberitahu. Bagaimana tentang motor, bagaimana tentang mobil, bagaimana tentang pesawat, kan wahyu tidak memberitahu. Mereka berpikir, bagus. Yang sangat disayangkan, mereka berpikir, padahal apa? Padahal wahyu sudah memberitahu. Allah telah memberitahu. Ini salahnya di situ. Kesalahan para falasifah di situ. Ya. Allah sudah memberitahu lewat lisan Nabi, bukannya diambil, malah mikir sendiri. Tuhan itu bagaimana? Ya, kebaikan itu bagaimana? Berpikir. Bahkan ketika mereka melihat wanita-wanita yang istilah kita pelacur lah, penghibur gitu ya. Ini kan kemaksiatan yang lama. Wanita sebagai pelacur, wanita sebagai penghibur, itu kan bukan hal yang baru. Itu ada di zaman Sokrates, Aristoteles, Plato. Ya. Nah, pernah terjadi diskusi, pernah terjadi dialog sesama mereka ahli filsafat, membahas tentang wanita-wanita penghibur, wanita-wanita pelacur. Apa perdebatan mereka? Wanita-wanita seperti ini sebetulnya manusia apa bukan? Gitu. Dibahas itu. Ya. Dibahas oleh mereka. Ya. Terlepas ya tidak ada kesepakatan memang. Sebagian mengatakan masih manusia. Oh, enggak. Ini sudah bukan manusia. Apalah ya. Hewan atau apa, atau jurik atau apa ya. Tidak ada titik temu, tapi ada pembahasan seperti itu. Orang-orang yang tentu anti maksiat, ya kan, orang-orang baik ini kan maksiat lah. Mereka membahas dari kaum falasifah, ini manusia atau bukan, sampai segitunya. Ya, kenapa? Karena itu tadi berpikir tanpa dalil. Wallahu ta'ala. Ya, itu saja. Nanti kita lanjutkan dengan dalil-dalil akli, dalil-dalil secara akal.
bahwa pencipta jagat raya alam semesta itu satu. Tapi bukan ayat, bukan hadis, tapi akal. Karena akal tetap bisa dijadikan dalil. Boleh dijadikan dalil, bahkan harus ya. Yang tidak boleh akal dipakai untuk menolak dalil. Itu yang tidak boleh.